مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara, sedang Jumat yang berbahagia. Senantiasa kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana detik-detik yang kita lalui ini adalah detik-detik yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penuh rahmat, penuh nikmat yang Allah curahkan tanpa pilih kasih. Tidak pandang apa kita bersyukur atau tidak. Yang jelas Allah terus saja memberikan nikmatnya kepada kita. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur. Salat dan salam kita tunggak pula buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sang uswah dan qudwah kita dalam hidup ini. Semoga hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari yang semakin dekat dengan sunnahnya, semakin akrab dengan amal-amal yang dicontohkannya. Kemudian khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib akan membawa khutbah kita dengan judul menyikapi kehidupan yang sesaat. Kita landasi pembicaraan kita pada hari ini dengan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi wa la yusyrik bi ibadati rabbi abada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun kepada Allah dalam beribadah kepada Tuhannya. Hadirin sedang berbahagia. Hari-hari terakhir ini kita dikejutkan dengan berita kematian yang begitu beruntun. Adakah yang meninggal itu adalah saudara kita yang terdekat atau masih jauh hubungannya dengan kita? Adakah yang meninggal itu adalah saudara kita yang jauh tempatnya dengan kita atau yang berdekatan dengan kita? Kita mengenal orang-orang yang soleh menurut pemahaman kita, orang-orang yang berjasa
dipanggil Allah dalam waktu yang begitu singkat. Ada yang kita mengenal dengan Ustadz Insan Mokoginta. Dia adalah ahli kristologi, seorang mu'allaf, sering tampil dalam perdebatan antara Muslim dan Kristen. Meninggal pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Sering dalam perdebatannya kaum non-muslim itu sering kewalahan karena ternyata beliau lebih hebat, lebih ahli tentang kitab Injil daripada mereka. Kemudian kita juga mendengar informasi meninggalnya pimpinan Pondok Pesantren Gontor, Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA, wafat Rabu 21 bulan 10 2020. Ada lagi yang kita dengar Buya M. Nur. Beliau adalah mu'alaf dari Cina, mubalik terkenal. Juga kita juga dikejutkan dengan meninggalnya Bapak Herman Nawas, pendiri Yayasan UPI YPTK Padang Sabtu 13 November 2020. Sekarang masih berlangsung MTQ nasional yang ke-8 di Sumatera Barat. Salah seorang hakim, dewan hakimnya juga meninggal, yaitu Bapak Ki Haji Rizali Muhammad Nur. Beliau adalah ulama Sulawesi Utara. Kemudian terakhir adalah kita mendengar kabar berita meninggalnya Bapak Irfiandi Abidin, Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Ketika mendengar berita seperti ini, ada perasaan sedih. Begitu meninggalnya orang-orang yang berjasa dan baik di antara kita dalam waktu yang tidak begitu lama dan singkat. Kita di samping sedih ada rasa khawatir. Apa khawatir kita? Apakah sudah saatnya orang-orang baik akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang ada penjelasan seperti itu. Ada saatnya menjelang hari kiamat, orang-orang yang beriman akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Kemudian pertanyaan kita selanjutnya adalah, kalau kita termasuk orang yang baik, mungkinkah kita akan menunggu gilirannya yang Allah panggil dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi? Atau justru kita bertanya, termasukkah saya orang baik? Termasukkah kita orang yang baik? Atau justru tidak? Sehingga kita masih belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di benak kita. Hadirin, terlepas dari itu semua, yang namanya kematian itu adalah urusan Allah. Kapan kita mati, di mana kita akan diwafatkan, itu urusan Allah semata. Tidak ada kekuatan kita untuk membendung itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal kita sudah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Maka itu mesti kita serahkan kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita pasti mati. Terus apa sikap kita? Sikap kita yang cerdas adalah tentu mempersiapkan kematian. Apa persiapan kematian? Itulah amal yang akan kita bawa. Maka kembali kita kepada ayat yang kita baca pada permulaan khutbah kita tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada.
barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kalau mempersekutukan seorang dalam beribadah kepada Tuhannya, maksudnya adalah selalu mengharap wajah Allah serta Allah semata. Maksudnya bagaimana kita beramal mengharapkan ridho Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah dua rukun syarat diterimanya suatu ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara Jumat berbahagia, berdasarkan ayat ini dapat kita tarik beberapa intisari. Yang pertama adalah seharusnya bagi seorang muslim dan mukmin, kematian tidak mesti menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi justru kita berharap akan datangnya kematian itu. Karena kenikmatan di balik kematian itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah suatu kenikmatan yang segera akan diberikan oleh Allah bila kematian itu datang. Coba tengok bagaimana protokol terhadap orang yang baru meninggal. Adalah mesti disegerakan cepat. Itu menandakan bahwa kalau dia beriman dan beramal soleh, maka segera cepat balasan yang akan diberikan oleh Allah kalau kita segera melakukannya. Kita nggak bicara dengan orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Mungkin segeranya seperti apa Allah yang jelas. Tuntunannya ialah bagi orang yang meninggal segera dikerjakan, dilaksanakan prosesi pelaksanaan, baik itu memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkannya. Tidak boleh ditunda. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus beramal soleh. Syarat amal soleh itu agar diterima oleh Allah SWT minimal ada dua. Yang pertama adalah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini ternyata di berbahagia mudah untuk diucapkan. Mudah sekali. Tetapi justru sulit untuk diterapkan. Dia adalah masalah hati. Tidak nampak. Mungkin sepintas kita lihat orang ini ikhlas, tapi belum tentu. Siapa yang mengetahuinya sesungguhnya? Maka dalam ini kita kemukakan beberapa fenomena keikhlasan. Yang pertama adalah karena susahnya untuk mewujudkan amal yang ikhlas itu, kita ingat yang pertama adalah setan senantiasa merusak setiap niat kita. Ini perlu kita waspadai. Tidak pernah berhenti. Sesungguhnya keberadaan setan itu untuk menguji kita. Setan senantiasa akan mengutak-atik. Walaupun barangkali di awal kita berniat, beramal, kita berniat ikhlas, tapi di tengah jalan dia rusak. Sehingga sampai akhir nanti kita tidak dapat apa-apa dari apa yang kita amalkan. Yang ada cuma capek, letih. Yang kedua adalah sering yang memotivasi amal kita itu adalah di luar dari keikhlasan, di luar dari diri kita. Apakah syaitan? Apakah orang lain? Apakah atasan kita? Apakah orang tua kita? Ataukah suami atau istri kita? Atau teman-teman kita? Kalau ini yang menjadi awal terdorongnya kita beramal, habis perkara. Maka kita diajarkan awali setiap perbuatan kita itu dengan niat yang ikhlas
dengan bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita awal berniat. Selanjutnya adalah fenomena yang ketiga. Kita terbiasa sejak kecil termotivasi berbuat baik itu karena dorongan orang tua. Bila kita melakukan suatu amal, suatu perbuatan baik, kita dipuji, disanjung, bahkan dikasih hadiah. Hati-hati, kalau kita sudah balik, ini harusnya sudah berhenti, tidak boleh lagi. Karena setelah balik, semua amal kita dicatat berdasarkan niat kita. Kalau kita sampai dewasa masih melakukan karena terbiasa, karena kecil, sejak kecil, maka ini sangat berbahaya sekali. Ini perlu kita waspadai. Apakah setiap hari yang kita beramal ini adalah berdasarkan karena terbiasanya kita beramal karena didorong oleh ingin dipuji orang, takut dihina orang, maka waspadalah hari ini, perbaiki. Selanjutnya adalah bagi kita yang ikut dalam gerakan tarbiyah. Ketika kita selalu menyetor atau melaporkan amal yaumiyah kita, hati-hati di sini. Karena tidak jarang di antara kita, amal yang kita buat ini adalah untuk menyenangkan murabbi kita. Bukan tidak baik menyetorkan amalan, melaporkan amal kita, bukan tidak baik-baik. Ini adalah gunanya untuk membangkitkan ruh dakwah kita. Perlu itu membangunkan ruhiyah kita. Tapi hati-hati, karena ini problemnya nanti kita kecolongan. Kalau ini terbiasa terus karena ini kita beramal, Allah tidak akan balasi. Allah tidak akan beri ganjaran. Allah suruh mintalah amal pahala kepada orang yang kamu berniat karenanya. Selanjutnya adalah hati-hati dengan sistem atasan dan bawahan. Seorang atasan kadang-kadang merasa dirinya di atas dari bawahannya, sehingga dia minta selalu dihormati, dihargai, disanjung justru. Tapi bila tidak, maka terjadi penolakan, bahkan terjadi penzoliman terhadap bawahannya. Sebaliknya bawahannya juga akan berupaya berbuat sesuatu agar bagaimana tuannya, atasnya tidak marah, bagaimana tuannya bagaimana tuannya senang dengan perbuatannya. Ini perlu sangat dihati-hatikan, perlu diwaspadai. Karena inilah problemanya. Kita sudah berupaya untuk ikhlas, kita belajar juga ikhlas, tapi ternyata kalau nantinya di akhirat kita sudah yakin amalan kita sudah diterima oleh Allah SWT, ternyata di timbangannya kosong, maka kita akan menyesal selamanya. Tidak ada penyesalan yang lebih parah daripada menyesal kemudian nanti di akhirat. Maka perbaiki amal kita sejak sekarang, perbaiki niat kita, luruskan niat kita, karena amal kita itu akan tergantung kepada niat yang kita lakukan. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma iktasabu wallahu la yahdil qaumul kafirin. Perumpamaan orang-orang yang beramal karena ria, karena mengharapkan pujian orang lain, tidak banyak seperti sebuah batu yang sangat licin. Di atasnya ada
debu atau tanah. Bila ditimpa hujan lebat, maka yang tinggal adalah licin batu itu sendiri. Hadirin semuanya berbahagia, kita harus bersungguh-sungguh dalam memperbaiki niat. Kita betul-betul harus menjaga niat kita sampai akhir. Bahkan tidak kalah hebatnya kadang-kadang syaitan ini. Ketika kita sudah berniat ikhlas, kita jaga baik-baik. Sudah lama amal itu kita tinggalkan. Tercanda kemudian hari kita sebut-sebut kepada orang lain. Habis juga pahalanya. Selanjutnya yang berbahagia, yang kedua pada khutbah kedua ini kita sampaikan adalah tentang syarat kedua amal itu diterima oleh Allah adalah kita ittiba' Rasul, mengikuti amalan contoh teladan dari Rasul. Kita sudah beramal, tapi tidak ada jaminan amal kita itu sudah tepat atau belum, sudah mencontoh Rasul atau belum. Kita berwudu, kita sholat. Sholat ini sudah pedulikah kita seperti inikah yang diajarkan Rasul atau belum? Tidak jarang di antara kita beramal seperti kita SD dulu. Kita tahu bacaan sholat seperti SD dulu. Tidak kita pernah peduli ini amalannya sudah benar atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Siapa yang beramal tanpa dalil, tanpa contoh dari Rasul, ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini, dia akan yang tidak dasarnya dari Rasulullah, maka itu ditolak. Banyak dalil sebenarnya yang bisa kita ungkapkan, tapi pada intinya adalah mari kita senantiasa belajar. Kita kadang-kadang kalau kita sudah sarjana, apalagi sarjana agama, kita sudah merasa hebat dengan ilmu agama, sementara kita belum pernah mengkaji hadis Rasulullah tentang amal setiap yang kita lakukan ini. Bolehlah, saya kan menganut Imam Syafi'i. Apa buku Imam Syafi'i yang pernah kita baca? Kalau kita menganggap kita bermazhab, mazhab Syafi'i, mana buku Imam Syafi'i yang baru kita baca? Oh, saya beramal karena berdasarkan Al-Quran Sunnah. Apakah kita sudah baca Al-Quran? Oh, sudah mengerti isinya. Kita baca hadis berapa buah hadis baru kita baca. Dari ribuan bahkan jutaan hadis Rasulullah, kita juga belum tahu ini sahih atau tidak. Inilah problema kita. Kita beramal mesti menurut apa yang dicontohkan Rasul. Kalau tidak, dia tolak oleh Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan pemikiran kita untuk kita lakukan. Pertimbangan kita kemudian adalah kita mesti mati dalam keadaan beramal soleh yang diterima oleh Allah. Amal itu dengan syarat adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunah dari Rasulullah SAW. Faktabirun. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Taqabbal minna amalana, taqabbal minna niyatana, taqabbal min amalina kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa jazakallahu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره